Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab trigonometri, yaitu mengenai aturan kosinus. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan sinus. Sekarang kita masuk aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika diketahui panjang dua sisi segitiga dan besar sudut yang diapit dua sisi tersebut. Jika diketahui segitiga sembarang ABC, di mana sisi di depan sudut A dinamakan sisi A, sisi di depan sudut B kita namakan sisi B, dan sisi di depan sudut C kita namakan sisi C. Untuk mencari atau menentukan besar sisi A, syaratnya harus diketahui panjang sisi B dan sisi C, serta sudut yang diapit oleh sisi B dan sisi C, yaitu sudut A. Begitu juga untuk menentukan panjang sisi B, maka syaratnya harus diketahui panjang sisi A dan panjang sisi C, serta sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C, yaitu sudut B. Dan jika kita ingin mencari panjang sisi C, maka syaratnya harus diketahui panjang sisi A dan sisi B, serta besar sudut C. Nah, jadi kita bisa menyatakan aturan kosinus menjadi 3 bagian ya. Untuk mencari panjang sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos sudut A. Untuk mencari panjang sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos sudut B. Dan untuk mencari panjang sisi C, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali cos C. Rumus ini dapat kita gunakan. Syaratnya tadi jika diketahui panjang dua sisi segitiga dan besar sudut apitnya ya, sudut yang diapit. Nah, bagaimana jika diketahui panjang ketiga sisi? Yang diminta tentukan besar salah satu sudutnya. Kita juga bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi selain menentukan panjang salah satu sisi segitiga, aturan kosinus juga dapat kita gunakan untuk mengetahui besar salah satu sudut segitiga jika panjang ketiga sisi segitiga diketahui. Nah, ini rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan besar salah satu sudut segitiga. Untuk menentukan besar sudut A, kita gunakan rumus cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Cos B, C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang B kuadrat per 2 dikali A dikali C. Untuk cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 dikali A dikali B. Rumus ini sebenarnya kita dapatkan dari rumus aturan kosinus sebelumnya. Jadi jika kita ingin mencari besar sudut, kita gunakan rumusnya yang ini. Tapi jika kita ingin menentukan besar salah satu sisi segitiga, kita gunakan rumus aturan kosinus sebelumnya. Oke, nah sekarang kita masuk pada contoh. Contoh soal pertama, tentukan panjang sisi B pada segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A-nya 10 cm, C-nya 18 cm, dan besar sudut B-nya 120 derajat. Nah, ini sebenarnya tanpa kita gambarkan segitiganya kita bisa tahu di sini diketahui panjang sisi A, sisi C, dan sudut B ini adalah sudut yang diapitnya. Kenapa? Karena Jika yang diketahui sisi A, sisi C, otomatis sudut yang diapit adalah sudut B.
Tapi agar lebih jelas kita bisa gambarkan segitiganya. Nah, sini misalkan sudut A, ini sudut B, sudut C. Tadi diketahui panjang sisi A 10, sisi A itu sisi di depan sudut A, berarti ini 10 cm. Sisi C nya 18, sisi di depan sudut C, berarti ini yang 18. Dan besar sudut B nya 120 derajat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sisi yang diketahui dan sudut yang diapitnya. Karena syarat untuk menggunakan aturan kosinusnya sudah diketahui, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. Untuk mencari panjang sisi B, berarti rumusnya kita gunakan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. Nah, A nya tadi 10 kuadrat ditambah C nya 18 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 18 dikali cos 120 derajat. 10 dikuadratkan hasilnya 100 ditambah 18 dikuadratkan hasilnya 324 dikurang 2 dikali 10 20 dikali 18 hasilnya 360 dikali cos 120. Ini 120 letaknya di kuadran 2, maka sudut yang berelasinya itu adalah sudut 60. Jadi cos 120 akan sama nilainya dengan negatif cos 60 derajat. Kenapa negatif? Karena cos di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi kita buatkan negatif cos 60 derajat. Lalu 100 ditambah 324 hasilnya 424 dikurang 360 dikali negatif cos 60 nilainya setengah. Nah, jadi ini bisa kita bagi, dapatnya 180. Jadi di sini 424 negatif ketemu negatif jadi positif 180. 180 datangnya dari 360 dibagi 2. Lalu kita jumlahkan, maka kita peroleh hasilnya 604. Ini baru B kuadrat, sedangkan yang diminta adalah B, maka B itu sama dengan akar dari 604. Nah, jadi akar dari 604 ini kita sederhanakan. 604 itu bisa kita peroleh dengan cara 4 dikali 151. Jadi B nya akan sama dengan akar dari 4 adalah 2 dikali akar 151 cm. Jadi kita peroleh panjang sisi B nya adalah 2 akar 151 cm. Kita buatkan kesimpulannya. Jadi panjang sisi B sama dengan 2 akar 151 cm. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk contoh berikutnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.